Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qara'na an-niyyah khalas? Baik. Nawaitu ta'allum wa ta'lim udah? Aina wasalna al-laila? Jadi kita sedang membahas tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah itu paling jauhnya manusia terhadap akhlak yang buruk. Dan di sini Al-Imam Yusuf An-Nabhani sedang menyebutkan akhlak-akhlak yang buruk. Di antaranya adalah al-lahu, al-batil, al-ghina, al-ma'azif, kulli dhi watrin wa kulli dhi dakhlin wal ghibah, al-kadhib, al-bukhul, al-shuh, al-jafa, al-makr, al-khadi'ah, wa su'i dhatil bain wa qati'atil arham, wa su'il khuluq wa takabbur, wal fakhri wal ikhtiyal wal istitalah. Ya. Terus wal badhahi wal fuhshi. Betul? Wal badhahi wal badakhi bil kha ya. Al-badakh ini diterangkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Lahji, tatawulur rajulu bi kalamihi, melebih-lebihkannya seseorang dengan perkataannya, waftikharuhu, dan berbangganya dengan perkataannya. Ini bahaya, Cong. Bi melebih benta, ya, melebih-lebihkan pembicaraan. Masya Allah, mun bengko, tang Roma, Masya Allah, tang Roma, tingkat 70 tang Roma. Tingkat oke, tapi tidak segitunya. Ya, rumahnya lantai 2, kemudian dilebih-lebihkan, dibilangin lantai 7. Lah ini memang tidak sama seperti dusta. Namun ini sudah cep-nyicep dusta. Itu namanya al-badah. Al-fuhshi. Al-fuhsh ini ya kawan, berbicara cabul. Berbicara apa sih sinonimnya cabul itu? Jorok. Ya, berbicara cabul, berbicara jorok. Ini hati-hati, Cong. Ini kadang-kadang ya kawan, ada muballigh taning tidak sabun ta cabul. Ya sing ngaki aromasa nyaman ki ya bolana sekarang ini ya kawan. Al-muhadir wal mustami pada faih tan kuarno. Al-muhadirnya setan, kemudian al-mustami'nya dano, pada seneng ke al-fuhush. Hati-hati. Menyampaikan job-job supaya orang-orang itu ketawa, supaya tidak supaya tidak ngantuk, itu boleh, tidak ada masalah. Namun jangan mengarah ke sana. Ya kawan. Sampai kita orang yang yang hati nuraninya, pikirannya masih waras, todus tibi tegeran sing dingakin. Iya ya kawan, mereka ibai dalam bahaya itu. Taib. Jadi kamu mau melemparkan job-job kepada jamaah supaya mereka itu tidak ngantuk, boleh, nggak ada masalah. Namun dengan etika, Wat-tafahush. At-tafahush itu memaksakan al-fuhush. At-tafahush takallufu al-fuhshi, memaksakan al-fuhush. Wal-hiqid dan al-higid. Al-higid itu ya kawan, marah jika seseorang mendapatkan nikmat. Nah, al-hiqid kemudian biasanya membuahkan al-hasad. Jadi al-hiqdu yusmirul hasad.
Haqid itu bisa membuahkan hasud. Apa yang dimaksud hasud? Al-hasadu tamanni zawali ni'matil ghairi. Tamanni zawali ni'matil ghair. Itu namanya al-hasad. Tamanni zawali ni'matil ghair ya Hashim. Jadi punya keinginan agar kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang lain supaya dicabut sama Allah. Itu namanya al-hasad. Kalau al-higid, dia marah ketika ada orang lain diberi kenikmatan. Nah, biasanya setelah al-higid, ya kan pasti muncul apa? Al-hasad. Na'udzubillah minal higid wa na'udzubillah minal hasad. Nah, orang yang hasud ini ya kawan, biasanya dia akan melakukan segala cara untuk agar hasadnya itu bisa terlaksana dengan baik. Na'udzubillah. Pokoknya untuk menghindari al-hasad ya kawan, apa yang sudah diberi nasihat oleh sesepuh kita, dikatakan lakonah jelena jeleni, itu sudah. Itu jika kita kerjakan bisa menyelamatkan kita dari apa? Al-hasad dan juga al-higid. Berikutnya wattiyarah dan at-tiyarah. At-tiyarah itu punya prasangka buruk, ya, prasangka buruk terhadap sesuatu. Olah jangan kanan kedeng sangkal kata pajuh. Ini apa namanya? At-tiyarah. Oh jangan kanan neng yadaan labeng apa jan? Apa? Tabajuh bekal. Tabajuh apa? Bekal. Itu namanya apa? Tiyarah. Apa lagi biasanya? Hah? Siapa? Jangan kanan cing mancing nasen buru kabet. Jak lewat di majalur mak bisa kabet testri. Itu namanya tiarah. Namun tiarah ini ada sejarahnya. Kenapa kok pas disebut tiarah? Dari tirah, dari ta'irah ya, burung. Dulu orang-orang jahiliyah kalau mau berangkat bepergian, mereka melihat kepada burung, melihat kepada pohon yang ada di depan rumahnya atau di samping rumahnya. Lalu kalau ada burung terbang, nah terbangnya itu kemana? Etorai. Kalau terbangnya ke wilayah barat, ya kawan, lalu dia bepergiannya ke wilayah barat jadi. Terbangnya ke timur, kok perjalanannya ke barat enggak jadi, akhirnya bepergian. Itu namanya tiarah. Dan itu sudah diputus oleh Nabi SAW. Tidak diperbolehkan kita punya keyakinan tiarah. Nabi mengatakan la adwa wala tiarah. Tidak ada adwa. Adwa itu penyakit menular. Tidak ada kata Rasulullah. Wala tiarah, dan tidak pula ada tiarah. La adwa, tidak ada penyakit menular. Ya bu ya, masa gak ada penyakit menular? Para dokter banyak mengatakan bahwa penyakit itu menular. Corona menular. Dan lain sebagainya, banyak penyakit menular. Ya, penyakit apa itu? Allahumma shalli ala Muhammad, tipes menular, liver menular, dan lain sebagainya. Dan ini kok dikatakan sama Nabi la adwa, tidak ada penyakit menular. Maka para ulama menyatakan yang dimaksud la adwa oleh Rasulullah ini
Penyakit ketika menular itu bukan karena kekuatan penyakit itu sendiri bisa menular. Bukan karena kekuatan penyakit itu sendiri bisa menular tanpa seizin Allah. Penyakit bisa menular karena diizinkan oleh Allah. Itu maksudnya. Yani la adwa, bahwa penyakit tidak bisa menular dengan dirinya sendiri. Penyakit menular itu karena ditularkan oleh yang menciptakan penyakit. Itu maksudnya la adwa. Baik. Kita ya kawan, kalau ada orang yang punya penyakit menular, kita mau menjauh apa tidak menjauh? Menjauh apa tidak? Kenapa kamu takut? Yang menularkan Allah. Hah? Ikhtiar. Emangnya kamu tidak percaya kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Emangnya kalau kamu mendekat pasti kamu itu kena penyakit atau tertular penyakit yang dimaksud? Kenapa kamu menghindar? Dalam rangka nah ini dulu ya kawan pernah terjadi kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi Sayyidina Umar Ibn Khattab itu ya kawan menjadi panglima perang. Menjadi apa? Panglima perang zaman Rasulullah bersama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah katakanlah kalau sekarang jadi wakilnya. Lalu di sebuah daerah di Syam ini ya kawan, di sebuah desa menular penyakit taun. Banyak orang meninggal di sana. Dengan perjalanan memang menuju ke sini. Oleh Sayyidina Umar, perjalanan yang menuju ke desa yang ada penyakit menular dialihkan. Lala, jangan lewat sini. Ini kita kena nanti kalau lewat sini. Lalu kemudian Sayyidina Abu Ubaidah menegur Sayyidina Umar Ibn Khattab. Oh ya, waktu itu bukan menjadi panglima, Amirul Mukminin. Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin dan beliau sendiri yang memimpin rombongan waktu itu. Lalu Abu Ubaidah menegur Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah? Apakah engkau lari dari qadar Allah, takdir Allah? Sudah, lanjut aja. Kalau Allah memang berkehendak ingin menularkan penyakit tersebut, maka kita tertular meskipun menghindar. Tapi meskipun kita masuk, Allah tidak berkenan untuk menularkan penyakit yang di sana, maka kita tidak akan tertular." Afiraran min qadarillah ya Amirul Mukminin. Lalu dijawab oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Jadi di sini takdir Allah, kok dialihkan sama saya, ini juga takdir Allah. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Jadi tiarah, enggak ada tiarah ya. Wal baghi dan al baghi. Al baghi itu at-ta'addi 'anil haqq. At-ta'addi 'anil haqq. Jadi melampaui daripada hak orang lain. Itu namanya al-baghi. Zalim. Apalagi? Ada zalim, ada ya, tapi beda antara al-baghi dengan az-zulum, beda ya. Wal udwan dan permusuhan, wal zulmi dan kezaliman. Qauluhu watrun, itu kan di depan ya. Kullu di mana tadi? Ada watrun gitu. Sallallahu Muhammad. Wa kulli dhi watrin. Yang dimaksud watrun itu as-sa'ru. Apa as-sa'ru? Dendam. Ya, apa?
dendam. Wazzahalu, yang dimaksud az-zahal al-hiqdu wal adawah. Hiqid, dengki. Tapi enggak benar ya ikhwan. Kalau al-hiqid itu dimaknai dengki. Kalau dengki itu hasad. Ya, kalau al-hiqid marahnya kita. Ketika ada orang lain diberi nikmat oleh Allah, kita marah, itu namanya al-hiqid. Nah, kemudian al-hiqdu yusmirul hasada. Hiqid itu bisa membuahkan apa? Hasad. Wal adawah, al-hiqdu wal adawah. Was-sa'ru aidan, dan as-sa'r juga. Qala Anasun, berkata Sidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, falam yada' nasihatan jamilatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kepada nasihat yang indah, illa waqad da'ana ilaiha, kecuali sungguh Nabi telah mengajak kami kepada nasihat tersebut, wa amarna biha, dan memerintahkan kami dengan nasihat tersebut, walam yada' ghisya, dan Nabi tidak meninggalkan ghisya, tipuan, au qala aiba, atau ia mengatakan aiba, aib, celah, au qala syai'an, atau dia mengatakan syai'an, sesuatu, illa hadzaranahu, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kami kepadanya, wa nahana, dan Nabi melarang kepada kami anhu, darinya, wa yakfi min dzalika, dan cukup daripada hal itu, kullihi, semuanya, hadhil ayatu, apa ayat ini, yaitu yang berbunyi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah Ta'ala merintahkan dengan keadilan dan kebaikan, wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan menunaikan ita'i dzil qurba. Apa ita? Mendatangi dzil qurba, keluarga dekat, yakni apa? Silatur rahim. Wa yanha, dan Nabi melarang, 'anil fahsya, dari al-fahsya, perkataan yang jelek ya, wal munkar, dan kemungkaran, wal bagh, dan kezaliman, ya'idzukum la'allakum tadhakkarun, Allah memberikan nasihat kepada kalian supaya kalian terperingati. Wa qala Mu'adzun, berkata Mu'adz bin Jabal yang dimaksud ya, Mu'adzun ay Mu'adz bin Jabal, awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, berwasiat kepadaku siapa? Rasulullah. Lalu beliau bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, usika bittiqaillah, aku berwasiat kepada engkau dengan ketakwaan kepada Allah, wa sidqil hadis, dan jujurnya pembicaraan. Awas, hati-hati, anak santri tidak boleh dusta, anak santri tidak boleh al-mu'min la yakzib, wal wafa'i bil ahdi, dan menunaikan kepada janji, wa adail amanati, dan melaksanakan amanah, wa tarkil khiyanati, dan meninggalkan khianat. Adail amanah, isma'u jayidan, ya ayyuhal mas'ulun, para pengurus, kalian diberi amanah di pondok pesantren ini. Ada yang bagian keamanan, ada yang bagian tarbiyah, ada yang bagian ubudiyah, ada yang bagian kebersihan. Awas, hati-hati, laksanakan amanat tersebut dengan baik. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala Muhammad. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Nanti akan ditanya amanah-amanah itu. Hati-hati. Anak laki ini bagian ubudiyah, aktif apa enggak salat hajatnya? Nah, baramah ini yus'al indallah, jangan main-main. Hati-hati. Ayo Zainal, mana Zainal? Mana Zainal? Jarang tak ada Zainal. Mana Zainal? Wujud? Hah? Mafi, kemana Zainal ini?
Fazidan. Apa? Kemana orang-orang ini? Tolong bagian keamanan yang ada, siapa belakang? Acil, cari Acil. Ala kulli hal. Jadi adail amanah. Wa hifdzil jar, menjaga tetangga. Yakni berbuat baik kepada tetangga. Wa rahmatil yatim, dan kasih sayang kepada anak yatim. Walinil kalam, dan lemah lembut dalam pembicaraan. Dong, muna bentah, tak usah tak kira ngak mak lampir. Lemah lembut dong. Ping jeping, utamanya kakak kelas kepada adik kelas, jangan judes. Mahat Ali kepada Alia, jangan judes. Alia kepada Sanawiyah, jangan judes. Aduh, berat tunyaki. Apa banyak tanyaan? Kuman telik. Mata rendah keren keluar. Itu enggak boleh seperti itu ya kawan. Linul kalam. Bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun talikun wa kalamun layyinu. Wahai anakku, kata orang Arab. Wahai anakku, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang hayyin, mudah. Kebaikan itu sangat mudah. Apa itu? Wajhun talikun, wajah yang sumringah, murah senyum. Tuh, mun pas tetemu terus sengok merongok, tetemu terus sengok merongok, tetemu terus sengok merongok. Orang takok senyapa. Betul apa tidak? Tuh. Tadi mi sama-sama sekali isyada. Tapi memang ada kadang-kadang bawaannya itu seperti mau marah terus, merongok terus. Meskipun gelak ngasih merongok. Nah itu ini mustatnayat. Baik. Coba kalian lihat Abu Yazid Ahmadul Maliki, masya Allah. Dengan beliau ya kawan, terus senantiasa beliau tersenyum. Jadi orang merasa senang berdekatan dengannya. Aduh, mun ngomong meloloh, ada pas lesoh, takok ibadah remah, takok kelentong, itu banyak yang ngomong meloloh ya. Yang laki ada enggak? Ulu. Hashim, lala ada Basam. Yang perempuan ada? Siapa? Novi, kelas 3. Mahasiswa baru. Ngomong-ngomong enggak? Basam, insyaallah. Bunayya innal birra syai'un hayyinun wajhun talikun wa kalamun layyinu. Bunayya, wahai anakku, innal birra syai'un hayyinun, sesungguhnya kebaikan itu sesuatu yang mudah. Wajhun talikun, wajah yang sumringah, murah apa? Senyum. Wa kalamun layyinu, dan pembicaraan yang lemah lembut. Tidak saya kira meloloh. Kira meloloh. Kalamun layyin. Apalagi kalian nanti akan terjun ke masyarakat. Ini mudah-mudahan anak-anak KKN ini nonton. Anak-anak KKN ketika lobby-lobby ke masyarakat, 2 ini resepnya. Wajhun talikun wa kalamun layyinu. Wajah yang sumringah, murung terus. Ya tolos, tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Taib. Wajhun taliq wa kalamun layyinu. Taib. Meskipun kalian tidak diterima oleh masyarakat,
Lah pesemi sudah terus. Akhirnya mereka itu kasihan sama kita. Tuh, Mister kayaknya tolak malah mabeda pengajian tidak direspon. Sama kita enggak direspon. Mister ya. Hah? Kami semua malolo Mister kami semua. Akhirnya direspon. Bunayya innal birra syai'un hayyinu wajhun talikun wa kalamun layyinu. Tulis. Bunayya innal birra syai'un hayyinu wajhun talikun wa kalamun layyinu. Allahumma shalli ala Muhammad wa badris salam, dan menyebarkan salam, menebarkan salam. Salam ini bisa bermakna dua. Assalamualaikum dan juga kedamaian. Bisa bermakna kedamaian. Tapi kalau untuk assalam ya kawan, ada syarat masyrutnya yang diperbolehkan dalam syariat. Ada syarat masyrutnya dan sudah kita bahas dalam kitab Fathul Mu'in atau Minhajut Talibin. Walhasil sudah kita bahas. Wa husnil amal, dan bagusnya pekerjaan. Nah, kalau kalian bekerja sesuatu ya kawan, harus baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kebaikan pada segala sesuatu. Mau apa saja harus diperbagus. Ya. Mau ngecat rumah yang rapi. Mau nyapu halaman rumah yang rapi. Mau apa lagi? Dan lain sebagainya. Mau cukur rambut yang rapi. Cong kacong. Yang rapi dong cukur rambut. Enggak usah kalian itu niru-niru. Model rambut di luar sana. Ya, dina every jalan kotoh. Apa itu? Mulet. Mulet. Nyaman mulet. Nyaman apa coba mulet. Every jalan kotoh sini. Taib. Sudah biasa ini seperti Abu ya. Kalau di Rusaifa itu, Abu Yazid Ahmad, anak-anak kalau sudah tampak panjang, kumpi, mun bisa kumpi, beliau mengatakan lek ra'sak. Iya. Jadi mun bisa kumpi, ini suruh cukur. Ya Bu ya, katanya kalau Rasulullah Muhammad, beliau itu rambutnya sampai ke pundak. Iya, yang pertama siapa Rasulullah? Ya, Rasulullah obu lanceng, genteng gege. Rasulullah Muhammad. Mun mat i ria. Nah kok ya. Enggak reng tak mandi 3 bulan. Yang kedua, Rasulullah itu ya kawan, kenapa beliau senantiasa atau sering berambut panjang? Karena beliau sering berperang dengan orang-orang kafir. Nah, kalau kemudian pakai rambut panjang itu kan lebih kelihatan sangar. Itu tujuannya. Tujuannya itu. Jadi agar menggentarkan musuh. Itu tujuannya. Tapi sekarang mau perang sama siapa? Apalagi santri, perang habis siapa Jong? Taib. Wa qisaril amal, dan pendeknya angan-angan. Nah ini bagus ya. Kita tidak boleh tulul amal. Kita harus senantiasa ya ikhwan, terlintas dalam hati kita bahwa kita tidak akan lama hidup di dunia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing. Kalau kalian bepergian nyampe di Surabaya,
itu kan hanya sebentar di Surabaya. Paling lama 3 hari 4 hari. Setelah itu mau balik lagi ke Bondowoso. Kata Rasulullah, jadilah kalian itu ya kawan di dunia seperti orang asing. Yang kepikiran untuk pulang terus. Kita di dunia harus kepikiran pulang kemana? Akhirat. Nggak boleh kita itu terlintas dalam hati kita abadi di dunia ini, nggak boleh. Atau bahkan abir sabil. Jadilah kalian di dunia seperti orang ngampung lewat saja. Orang ngampung lebet, ya sekejap berak. Sekedepan. Jadi kisurul a'mal ini penting. Aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah dari menyebut-nyebut perkara yang menghancurkan kenikmatan. Apa yang menghancurkan kenikmatan? Kematian. Apa katanya? Temuan. Apa temuan? Yang menghancurkan kenikmatan apa itu? Kematian. Karena orang lama teh tak bisa arojek boleh. Cong, orang lama teh tak bisa main sudur lah. Orang lama teh tak bisa ngikuti TV. Itu sudah putus kenikmatannya. Taib. Diperintah oleh Rasulullah SAW agar kita senantiasa ingat apa? Mati. Kisoril amal. Jadi kata para ulama, ya kawan, tulul amal itu mazmum linnas. Jadi panjang angan-angan, oh saya nanti begini, saya nanti bangun rumah, saya nanti ini, saya nanti beli villa, saya nanti beli tanah, saya nanti beli ini, saya nanti beli mobil, saya nanti beli bus, saya nanti beli truk. Itu jelek. Tulul amal mazmumun linnas. Illa lil ulama, kata para ulama, ya. Illa lil ulama, kecuali untuk ulama. Kalau ulama harus tulul amal. Harus tulul. Kalau enggak maka dia tidak akan mengarang kitab. Tidaklah kita usah ngarang kitab. Semalam 2 malam lah mati. Tolos tak ngarang kitab. Jadi kata ulama, kalau para ulama ini tidak tulul amal, lama allafal ulama ta'lifan. Ulama tidak akan bisa mengarang kitab. Al-Imam Nawawi ya kawan ketika mengarang kitab oleh sejus umpaman pas kisarul amal tuh dalam melakun memati atau salah terus sakit burung sing ngarang. Jadi tulul amal mazmumun linnas illa lil ulama. Falaula amaluhum lama allafu wala sannafu. Seandainya para ulama itu tidak tulul amal, maka mereka tidaklah bisa menulis kitab, mengarang kitab. Ini Jong. Jadi kita ini banyak mustasnayat. Jadi kata para ulama, orang itu ingat mati bagus. Kecuali bagi santri juga. Santri cenderung ke mati Jong. Santri. Ya apalagi alfiya, menengah ke mati. Apalagi alfiya qala Muhammadun huwa ibnu Malik Ahmadur Rabbillah. Tuh lakun mati. Burung lah ni, tindahlah ke bela dekik lah mati. Tanya kibi abuya, tuh abuya tahu sang apalagi alfiya, menengah mati. Situ malam pun saat sete. Apalagi Quran. Lalu ingat mati, tolos tak palapal. Ya. Jadi kata para ulama, zikrul maut itu bagus, kecuali li talibil ilm. Wa sallallahu Muhammad waluzumil iman, dan menetapi keimanan, wa tafaqquh fil Quran, dan mempelajari di dalam Al-Quran, wa hubbil akhirah, cinta akhirat, wal jaza' minal hisab, dan takut dari hisab. Jadi kata para ulama, al-hisab azabun qablal azab. Hisab itu adalah siksaan sebelum siksaan. Makanya kita memohon kepada Allah, Allahumma adkhilnal jannata bighairi
adkhilnal jannata bighairi hisab. Karena dihisab itu sudah adab. Nabi SAW mengatakan al-hisabu al-azab, al-hisabu huwal azab. Sama ketika ada seseorang misalnya ya, seorang anak santri pergi ke Bondowoso nggak pakai helm, nggak bawa SIM, tangkap bareng polisi. Begitu tanya kimi polisi, ngeter sudah. Dari mana kamu? Dari anu Pak, dari langit Pak. Ya, dia sudah ketakutan. Padahal cuma dihisap, belum diazab. Mana SIM-nya kamu? Ini Pak. Keluar, subhanallah. Ternyata saya keluar kayak jonggen kiki. Penta SIM keluar kayak jonggen kiki. Deringi teka. Dari al-hisabu huwal azab. Jadi hisab itu sudah azab. Makanya sekali lagi Nabi memerintahkan kita untuk memohon kepada Allah masuk surga tanpa hisab. Wa khafdil janah, dan khafat rendah al-janah, bagian al-janah ini sayap. Apa maksudnya ini khafdil janah? Ai lemah lembut ya, linil janib, lemah lembut ya kepada al-ibad, kepada hamba Allah yang lain. Tak kasar, tidak judes, tidak gerbis, tidak, kalau laki apa Jong? Gendek, kekancana. Nah, tapi khafdil janah. Wa anhaka, dan aku melarang kepada engkau. Anhaka ini failnya ya, ana kembali kepada Rasulullah, ka kembali kepada Mu'ad. Aku melarang kepada engkau wahai Mu'ad, anta subba hakiman, agar engkau menghina orang-orang bijak. Nah, hati-hati Jong, orang sepo, para kiai, para ulama, meskipun mereka tergelincir keliru di dalam omongan, keliru di dalam perbuatan, jangan kalian menghina mereka. Hati-hati, dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au tukadziba shadiqan, hati-hati engkau mendustakan orang-orang yang jujur. Orang yang jujur alah cek percaya ya. Nah, seperti itu bahaya. Au tuti'a athiman, atau engkau taat kepada orang-orang yang pendosa. Nah, orang ngajar, orang maksiat melolo kamu ikuti, itu enggak boleh. Au ta'si imaman adilan, atau engkau bermaksiat, yakni memberontak. Ta'si maksudnya apa? Memberontak imaman adilan, kepada imam yang adil. Di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ya kawan, meskipun imam ini pemimpin kita itu fasik, kita enggak boleh memberontak. Kita tidak boleh memberontak. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Itu disebutkan di Jawharut Tauhid ya. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Dan tidak boleh untuk selain kekafiran yang murni kita keluar dari khurujuna ala waliyil amri, atas pemerintah kita enggak boleh. Kecuali kalau pemerintah itu memerintahkan kita kepada kekafiran, boleh kita memberontak. Tapi selama pemerintah itu tidak memerintahkan kita kepada kekafiran, maka kita tidak boleh berontak. Ya kawan, Said Abbas Al-Maliki ya. Said Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Saya dengar cerita ini dari Abah. Dulu Saudi Arabia itu kan di bawah kepemerintahan Sultan Abdul Hamid, di bawah kekhilafahan Turki Utsmani. Lalu kemudian ditumbangkan ya oleh pemerintah Saudi ini. Dan pemerintah Saudi itu ya kan merupakan pemberontakan sebetulnya ya, berontak dari
kepemerintahan yang sah, yakni khilafah Utsmaniyah. Lalu berkuasalah ya Al-Malik Abdul Aziz bin Saud, seorang raja yang tega, seorang raja yang ini live tapi nggak apa-apa karena ini kita membicarakan raja di sana, nggak apa-apa. Seorang raja yang tirani, lawan-lawan politiknya itu ya ikhwan dipenggal. Para ulama dipanggil satu-satu, yang berpengaruh dipanggil satu-satu. Gimana pendapat kamu terhadap pemerintahan saya? Kalau dia menjawab, saya tidak suka pemerintahan Anda wahai raja, ya sudah, penggal. Karena bilang tidak suka. Kalau ada ulama dianggapnya oposisi, dianggap oposan ya ikhwan, orang yang anti pemerintah dipanggil, ditanya, gimana pendapatmu tentang kepemerintahanku? Kalau dia jawab, ya kepemerintahanmu baik, bagus, maka si raja yang tirani ini akan mengatakan, bohong kamu, dasar munafik, penggal. Ngucap coba pedeng, ngucap bagus pedeng. Mun ngucap bagus yang kep munafik. Ngucap coba celahnya menang terang-terangan, batak. Tiba gilirannya Sayyidina Abbas bin Abdul Aziz. Ya Abbas, ya Sayyid Abbas, ma ra'yuka an imarati, dengan kepemerintahanku ini. Lalu Sayyidina Abbas bin Abdul Aziz menjawab ya ikhwan, luar biasa jawabannya. Wahai raja, sebelum engkau ditakdir oleh Allah menjadi raja, maka aku paling tidak suka dengan engkau. Dan aku paling tidak setuju dengan langkah-langkahmu. Tapi sekarang Allah sudah mentakdirkan engkau menjadi pimpinanku, menjadi rajaku. Tidak ada pilihan lain bagiku kecuali sam'an wa ta'atan kepada engkau. Begitulah akidahku mengajari aku untuk tunduk patuh kepada pemerintah. Lalu beliau mengatakan, walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Gitu. Ya, ini ahli sunnah wal jamaah. Mahmakan Pak Jokowi, kita harus tunduk patuh kepada beliau. Ya, apalagi beliau banyak kebijakan-kebijakan yang menguntungkan Islam. Seandainya pun tidak menguntungkan Islam, asal kebijakan itu tidak merupakan kebijakan yang kafir, maka kita harus tunduk patuh. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Oleh karena itu ya kawan, ini mumpung masa orientasi, kalian cong-kacong nanti akan menghadapi masa orientasi. Di antara tujuan orientasi melatih kalian untuk tunduk kepada pimpinan, patuh kepada pimpinan. Tidak boleh ada bawahan itu ya kawan tidak tunduk kepada pimpinan, menghina pimpinan, tidak boleh. Tidak boleh kemudian ada bawahan, pimpinannya salah, kemudian dijadikan yel-yel, ya Hashim. Siapa itu dinaungnya? Tidak boleh itu. Ya, harus tunduk patuh kepada pimpinan. Siapa itu dinaungnya ya? Enggak boleh itu. Kamu ketawa, oke ketawa, tapi dalam hati. Kalau untuk pimpinan, ketawanya dalam hati. Enggak boleh ditampakkan secara zahir. Paham tum? Dari saking pentingnya taat kepada pimpinan, sampai-sampai disabdakan oleh Rasulullah, alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Hendaklah kamu tetap taat kepada pimpinanmu, meskipun yang ditakdirkan menjadi pimpinanmu adalah seorang budak hamba sahaya yang hitam gelegam berkebangsaan apa? Habasyah. Jadi maskena tak ngening model bani model presiden koros iya, coba iya. Ya enggak, saya enggak menyindir yang di Jakarta itu, tidak. Seandainya, ya,
seandainya. Ya meskipun apa yang saya katakan ini ya kawan ya bisa juga bisa sesuai juga dengan yang di sana itu. Tapi kita harus taat ya kawan. Jadi pimpinan kita meskipun coba tak ngening, tak ada potongan, nah kita harus tetap apa? Taat. Apalagi pimpinan kita itu tampan, rupawan seperti Hasyim Asy'ari. Maka tambah wajib untuk seperti Rasulullah ya kawan. Kalimatnya sudah Masya Allah lembut. Ya, cara memimpinnya itu luar biasa. Ditambah lagi beliau tampan rupawan. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa usika, dan aku berwasiat kepada engkau bittiqaillah, dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, inda kulli hajarin wa syajarin wa madar, di sisi setiap hajarin batu, syajarin pohon, madarin tanah, wa antuhditha, dan agar engkau tuhditha memperbaharui di kulli dzambin, untuk setiap dosa taubatan, pertaubatan. Jadi setiap hari kita harus bertaubat, memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya ikhwan, kalau dosa kepada Allah itu mabniun alal musamahah, gampang isapora. Tapi hati-hati, dosa kepada sesama hamba Allah mabniun alal musyahah, repot, sulit untuk diampuni. Maka hati-hati, utamanya ghibah dan fitnah. Hati-hati ya Hasyim. Kamu mau diampuni oleh Allah karena sebab kamu menghibah saudara kamu, syaratnya kamu harus diridhoi oleh saudara kamu yang dighibah itu. Hati-hati. Ya, makanya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, kalau kemudian ada orang laporan kepada beliau, wahai Sayyidina Ali, ada fulan bin fulan menghibah engkau, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin? Dia masuk ke rumahnya, dia ambil fulus, dia bilang ke muridnya, wahai muridku, berikan uang ini kepada fulan yang menghibah aku itu, kasihkan hadiah ini kepadanya, dan katakan kepadanya, Ali Zainal Abidin yukri alaikas salam, minta kepada kamu supaya hadiah ini diterima dan berterima kasih kepada engkau. Muridnya mengatakan, kenapa ya Imam kamu berterima kasih kepada orang yang menghibah engkau? Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, loh, dia sudah memberikan hadiah pahala tanpa saya bersusah payah beramal. Kalau kita beramal bisa jadi tidak ada pahalanya karena tidak ikhlas, tidak khusyuk. Tapi kalau kita diribah, wajib kita itu dapat pahala. Wajib kita dapat pahala. Wajib dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya orang tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong didengarkan yang pakai kerudung. Oi. Aduh ini. Naga nabi ni mun nemu kaper anyar enga uang kuang nemu taman. Betul apa tidak, Jong? Yang belakang, yang kompak. Betul apa tidak? Mun soro acareta tak kerenta anyab. Mun soro acareta orang le era gerbungkol. Hati-hati ya. Hati-hati. Mabniun alal musyahah. Makanya sudahlah. Ente ya Hasyim mau dibicarakan orang. Mali walinas. Silakan. Terima kasih malahan. Ya. Enak dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dosa kita sudah terampuni semuanya, maka pahala orang yang menghibah kita itu dikasih kepada kita. Alhamdulillah.
Mana sekarang? Asyirru bisirri, dosa yang rahasia, yang tidak tampak dengan taubat yang sir juga. Wal alaniyatu bil alaniyati, dan dosa yang terus terang maka harus taubatnya juga terus terang. Fahakadha addaba ibadallah wa da'ahum ila makarimil akhlaq wa mahasinil adab. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Anak perempuan ini kok sudah ada yang KO. Mak Roni Rona anak laki. Biasanya ada tegar semuanya ya. Itu yang tidur, tolong dibangunkan yang tidur. Nova, dibangunkan yang tidur. Taib ya ikhwan. Ini kita sambil lalu opening ya.